Foto-foto ini adalah deretan jenderal polisi yang pernah terjerat kasus korupsi di Indonesia. Ini menjelaskan bahwa terlibatnya sejumlah nama perwira tinggi Polri dalam kasus Joko Chandra bukanlah hal yang baru di Indonesia. Di tahun 2006 lalu, nama dua jenderal polisi menjadi perhatian publik. Ada Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung dan Brigjen Pol Purnawirawan Samuel Ismoko. Keduanya diketahui menerima suap dalam penanganan kasus pembobolan Bank BNI yang dilakukan Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Dalam catatan Kompas, kasus ini telah merugikan negara 1,2 triliun rupiah. Samuel Ismoko saat itu menjabat sebagai Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, sekaligus penyidik kasus ini. Sementara Suyitno Landung memegang jabatan yang lebih tinggi, yakni sebagai Kepala Bareskrim Polri. Keterlibatan keduanya mulai dicurigai karena lambannya penyelesaian kasus ini hingga kaburnya Adrian ke luar negeri. Kompas mencatat, berkas perkara Adrian Waworuntu saat itu selalu dikembalikan jaksa kepada Bareskrim Polri sebanyak 6 kali sebelum akhirnya dinyatakan lengkap. Selanjutnya di tahun 2011, dua nama jenderal polisi kembali menjadi perhatian publik karena terlibat dalam makelar kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Mereka adalah Irjen Pol Raja Erisman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas. Keduanya merupakan mantan Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim yang menangani kasus mantan pegawai pajak Gayus Tambunan. Keterlibatan Erisman dan Edmond mulai terkuak setelah mantan Kabareskrim Susno Duaji saat itu bersuara mengenai adanya praktik maklar kasus atau markus dalam kasus pajak yang tengah diproses Polri. Raja Erisman yang saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal memberikan izin pembukaan rekening Gayus Tambunan senilai 25 miliar rupiah. Sementara Edmond Ilyas dinilai lalai, tidak melakukan kontrol terhadap kegiatan penyidikan sejumlah anak buahnya dalam kasus Gayus. Atas kasus ini, baik Erisman maupun Edmond hanya menjalani sidang kode etik profesi. Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri saat itu memutuskan Edmond Ilyas dan Raja Erisman tak layak lagi bertugas di bagian reserse kepolisian. Mereka juga harus meminta maaf kepada institusi Polri atas kelalaian yang dilakukannya, namun tidak ada sanksi pidana untuk keduanya. 1 Agustus 2012, publik dihebohkan dengan pemberitaan kasus korupsi pengadaan simulator SIM senilai 198 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 1 jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia adalah mantan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Joko Susilo. Berselang 1 hari, KPK menetapkan 1 jenderal lagi sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia adalah mantan Wakil Kakor Lantas Brigjen Pol Didik Purnomo yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen proyek simulator SIM bernilai fantastis itu. 1 tahun sidang berjalan, akhirnya Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Joko Susilo atas kasus korupsi pengadaan simulator SIM dan tindakan pencucian uang. Atas vonis ini, Joko Susilo sempat mengajukan banding karena menilai vonis hakim terlalu berat. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperberat hukuman bagi Joko Susilo menjadi 18 tahun penjara, sesuai dengan tuntutan jaksa. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga memerintahkan Joko Susilo membayar denda sebesar 1 miliar rupiah serta uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah, mencabut hak politiknya, serta menyita harta kekayaan Joko Susilo yang tersebar di sejumlah titik. Sementara untuk Didik Purnomo, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 5 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus ini. Dalam nota pembelaannya, Didik Purnomo sempat menyatakan tidak menerima uang dari rekanan proyek dan tidak tahu ada rekayasa dalam lelang proyek ini. Namun, dalam analisis yuridisnya, Majelis Hakim menilai Didik selaku pejabat pembuat komitmen telah melakukan sejumlah upaya melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara 121 miliar rupiah. Kini, kita kembali mendengar nama 3 jenderal polisi dalam pusaran drama Joko Chandra, terpidana kasus Kesi Bank Bali.
Sebelum ditangkap di Malaysia 30 Juli lalu, Joko Chandra diketahui sempat bebas keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi pada bulan Juni 2020. Padahal statusnya saat itu masih buron sejak kabur dari Indonesia pada tahun 2009. Bebasnya Joko Chandra berkeliaran di Indonesia pada bulan Juni lalu ditengarai berkat bantuan Jenderal Polisi. Ada nama Brigjen Pol Prastio Utomo, perwira tinggi Polri itu menerbitkan surat jalan serta mengupayakan surat bebas COVID-19 bagi Joko Chandra untuk bepergian di Indonesia. Atas ulahnya, Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopotnya dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Dan kini Prastio Utomo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus surat jalan untuk Joko Chandra. Selain itu, ada nama Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dan Irjen Napoleon Bonaparte. Brigjen Nugroho dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol karena menghapus nama Joko Chandra dari Red Notice. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte pun ikut terseret. Jenderal Bintang 2 itu juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar $20.000 AS untuk mengurus surat jalan dan penghapusan Red Notice Joko Chandra. Keterlibatan Jenderal Polisi dalam kasus Joko Chandra ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Polri sebagai institusi yang dalam tugasnya mengemban amanat rakyat belum bebas dari oknum-oknum yang tidak profesional.